Baik adik-adik, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah soal ya, masih dari ujian masuk Undip tahun 2019. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi gelombang mekanik ya, fisika SMA kelas 11. Seorang peselancar ketika diam di laut, dia merasakan gelombang laut melaluinya setiap 10 sekon. Bisa membayangkan ya, Dek ya. Berarti 10 sekon di sini adalah periode dari gelombang laut. Jika dia mengayuh papan selancarnya sehingga bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini berarti VP ya, kecepatan si peselancar. Searah dengan gelombang laut, ternyata dia merasakan gelombang laut melaluinya setiap 12 sekon. Berarti ini juga periode ya sebenarnya. Berarti ini adalah T2, yang ini adalah T1. Jadi ada dua keadaan ya. Maka panjang gelombang air laut tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah lambda. Lambda dari air laut ya. Ini berapa meter? Yang namanya lambda itu rumus umumnya adalah V dibagi dengan F. Apa itu V? V adalah kecepatan rambat gelombang. Kalau F itu adalah frekuensi ya, Dek ya. Nah, karena di soal ini yang diketahui itu adalah periode ya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Jadi lambda itu sama dengan V kali T besar. Jadi panjang gelombang itu adalah cepat rambat dikalikan dengan periode dari gelombang. Ya, kita gunakan rumus yang kedua. Lalu dari soal ini kita tahu bahwa ada dua keadaan di sini ya. Keadaan awal atau keadaan pertama begitu. Peselancar itu mula-mula dalam kondisi diam. Ya, kalau diam maka VP-nya sama dengan 0. Ya, VP itu adalah kecepatan peselancar ya, Dek ya. Maka ketika peselancar dalam kondisi yang diam, jika ditanya berapakah kecepatan air laut yang dia rasakan. Nah, maka logikanya VL itu ya sama dengan V. Nah, berapa nilai V? Di sini kita tidak tahu. Ya, nanti kita hitung terlebih dahulu. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika peselancar bergerak. Nah, ini bergerak ya, bergerak dengan kecepatan VP sama dengan 2 meter per sekon, searah dengan gelombang air laut ya. Maka logikanya nanti VL itu akan berkurang ya, kecepatan air laut yang dia rasakan atau kecepatan air laut relatif terhadap peselancar itu akan sama dengan V dikurangi 2. Ya, V dikurangi VP. Karena VP-nya 2 ya sudah, berarti V dikurangi 2. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung ya, mengapa ini kok V dikurangi 2? Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi misalkan gelombang air laut itu saya ganti dengan sebuah mobil. Nah, ini ada mobil ya, Dek ya. Kita gambarnya nggak usah bagus-bagus. Mobil ini bergerak dengan kecepatan V. Nah, dia geraknya ke kanan. Kemudian di sini ada seorang pengamat. Pengamatnya mula-mula dalam kondisi diam. Jika ditanya berapakah kecepatan mobil menurut pengamat yang diam, tentunya jawabannya sama dengan V. Jelas ya, berarti kalau misalkan mobil ini saya ganti dengan air laut ya, maka jika ditanya berapakah kecepatan air laut yang dirasakan oleh peselancar yang diam, ya jawabnya sama dengan V. Nah, untuk keadaan yang kedua adalah mobilnya tetap bergerak dengan kecepatan V. Tetapi si pengamat juga ikut bergerak. Nah, bergeraknya itu searah dengan arah gerak mobil. Ya, misalkan di sini sama dengan 2 meter per sekon. Berarti logikanya menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, kecepatan mobil itu sama dengan V dikurangi 2. Dia akan jadi lebih lambat. Ya. Atau begini, kalau misalnya kita balik ya, ternyata pengamat ini bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon tetapi berlawanan arah ya dengan mobil. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan kecepatan 2 meter per sekon sama, tetapi arahnya sekarang berlawanan dengan kecepatan mobil. Nah, logikanya jika ditanya berapakah kecepatan mobil relatif terhadap pengamat yang sedang bergerak, ya ini bergerak ya, maka mestinya menurut pengamat yang sedang bergerak mendekati mobil, ya seolah-olah kecepatan mobil itu akan bertambah cepat, ya jadi V plus 2. Ya, jadi ketika berlawanan arah maka ditambah, kemudian kalau searah berarti dikurangi. Jelas ya, jadi kita bisa menggunakan analogi mobil dan pengamat. Ya,
Jadi di sini ketika peselancar itu bergerak searah dengan gelombang air laut, ya, maka logikanya VL atau kecepatan air laut menurut peselancar yang sedang bergerak itu akan berkurang. Makanya di sini ditulis V dikurangi 2. Jelas ya? Kemudian prinsip selanjutnya adalah yang namanya panjang gelombang itu tetap. Ya, jadi panjang gelombang air laut itu jadi misalkan lambda 1 itu nanti akan sama dengan lambda 2. Yang namanya panjang gelombang air laut itu kan tidak dipengaruhi oleh kecepatan gerak dari peselancar. Ya, mau dia mau bergerak, panjang gelombang air laut itu selalu tetap, ya. Berarti yang namanya lambda itu kan sama dengan V kali T. Lambda 1 berarti V, nah ini kita kalikan dengan T. Lalu lambda 2 berarti V dikurangi 2, ini kita kalikan dengan T. Untuk lambda 1 ini berarti T1, untuk lambda 2 ini berarti T2. Jelas ya? Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Jadi V kali T1, V kali 10 sama dengan V dikurangi 2 kali 12. Ya, berarti ini 10V sama dengan, kalau ini kita kalikan masuk ya, jadi 12V dikurangi 24. Betul ya? 24-nya saya pindah ke kiri jadi plus, 12V dikurangi 10V sama dengan berapa? Sama dengan 2V. Nah, dari sini kita sudah berhasil menghitung kecepatan gelombang laut ya, sama dengan 12 meter per sekon ya, 24 per 2 itu sama dengan 12 meter per sekon. Nah, tetapi pertanyaannya itu bukan menghitung kecepatan gelombang air laut. Yang ditanyakan itu adalah panjang gelombang. Nah, di sini adik-adik boleh menggunakan lambda 1, boleh juga menggunakan lambda 2 ya. Nah, ini yang paling mudah kita menggunakan lambda 1 ya, Dek ya. Jadi nanti lambda 1 itu sama dengan V. Nah, di sini V-nya sama dengan 12 ya. Atau saya tuliskan dulu rumusnya ya. Jadi lambda 1 sama dengan V kali T1. Nah, yang ini. V-nya sama dengan 12. T1-nya, nah ini sudah ada di soal ya, sama dengan 10 sekon. Berarti 12 kali 10 sama dengan 120 meter. Ya. Jadi jika ditanya berapakah panjang gelombang air laut, maka jawabannya adalah 120 meter. Ya. Lalu jika ditanya berapakah kecepatan gelombang air laut? 12 meter per sekon. Oke, saya pikir yang penting di sini adalah justru di menentukan kecepatan gelombang laut ya. Di sini menurut peselancar yang dalam kondisi diam dan peselancar ketika dia dalam kondisi bergerak dan searah dengan arah gelombang laut. Nah, pentingnya itu justru di sini ya. Poin pentingnya ada di sini. Untuk rumus dasarnya saya yakin kalian sudah hafal semuanya ya. Jadi lambda sama dengan V per F. Kemudian yang kedua adalah lambda sama dengan V kali T. Karena yang namanya F dan T itu adalah berbanding terbalik. Ya, jadi 1/F itu sama dengan T. Atau T atau 1/T ya sama dengan F. Ya, jadi di sini 1/T ini sama dengan F. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi gelombang mekanik fisika SMA kelas 11 ya. Ini soal ujian masuk Undip tahun 2019. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kemudian bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan silakan boleh di-share di sosial media kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.